akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep barisan dan deret geometri. Sebagai contoh kasus barisan geometri, cermati artikel berita berikut. Tahun ini penduduk Jabar capai 50 juta jiwa. Pada sensus penduduk 2020 online, jumlah penduduk Jabar tahun ini menembus 50 juta jiwa. Hal itu merupakan tantangan tersendiri bagi Pemprov Jabar dalam menangani masalah kependudukan. Dudi mencatat laju pertumbuhan penduduk atau LPP Jawa Barat mengalami penurunan dari sekitar 1,89% pada sensus penduduk 2010 menjadi 1,3% atau 1,30% berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Pertumbuhan ini relatif terkendali dari sisi kelahiran, namun sulit terkontrol dari sisi migrasi. Terlebih Jawa Barat memiliki sejumlah daya tarik yang secara alamiah mengundang orang untuk datang. Berita ini diambil dari harianrepublika.co.id. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% pada tahun ini, kita bisa memperkirakan berapa jumlah penduduk tahun 2022. Dengan kenaikan 1,3%, maka seperti dilihat di tabel, tahun 2020 ada 50 juta jiwa, sehingga pada tahun 2021 itu dari 100% bertambah menjadi 101,3% dikali 50 juta jiwa, sehingga menjadi 50 juta 65 ribu jiwa. Begitupun juga dengan tahun 2022, 101,3% dari tahun 2021. Sehingga kita bisa memperkirakan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 51.308.450 jiwa. Selanjutnya, perhitungan jumlah penduduk tersebut sebenarnya menggunakan aturan perkalian dengan pengali yang sama, atau sering kita kenal dengan rasio. Barisan bilangan yang menggunakan konsep perkalian dalam pembedaannya dinamakan barisan geometri. Pada setiap barisan yang memiliki perbandingan dua suku berurutan selalu tetap, barisan bilangan yang mempunyai ciri seperti itu disebut barisan geometri, dan perbandingan dua suku berurutan itu disebut rasio, yang biasa dilambangkan dengan huruf R. Suku pertama dari barisan geometri biasanya dilambangkan dengan huruf A. Misalkan, untuk yang A, ada barisan 1,4,16 dan seterusnya, artinya memiliki suku pertama A sama dengan 1 dan rasio sama dengan 4 dibagi 1 sama dengan 16 dibagi 4, karena setiap suku mempunyai rasio yang sama. Begitupun juga dengan yang B, memiliki suku pertama A sama dengan 81 dan rasionya sama dengan 1/3, diperoleh dari pembagian U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 dan seterusnya. Kembali ke permasalahan artikel berita sebelumnya. Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% pada tahun ini, kita bisa memperkirakan berapa jumlah penduduk pada tahun 2028 dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi untuk 2020 dianggap sebagai suku pertama atau tahun ke-1, tahun 2021 dianggap sebagai suku kedua atau tahun kedua, pun sampai perhitungan tahun 2028 dianggap sebagai tahun ke-9 atau U9 dengan rumus AR pangkat 8. Dengan tabel bantuan tersebut, kita bisa memperkirakan bahwa
pada tahun 2028 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,3% atau memiliki rasio 1,013, Jawa Barat memiliki penduduk sebesar AR pangkat 8 dengan A 50 juta jiwa dikali rasionya 1,013 pangkat 8 sehingga menjadi 55.442.853 jiwa. Bagaimana jika kita akan mencari jumlah penduduk setelah N tahun? Dari tabel terlihat bahwa pada tahun ke-9 atau bisa disebut suku ke-9 atau U9 diperoleh formula bahwa U9 sama dengan AR pangkat 8. Sehingga jika kita akan memperkirakan N tahun maka diperoleh formula sebagai berikut. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Kemudian perhatikan barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Di sana bisa dilihat ya, jika nilai perbandingan dua suku berurutan dimisalkan R dan nilai suku pertama adalah A, maka susunan bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan 2, 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2, dan seterusnya. Ya, jadi bisa dilihat dari gambar pada layar. Dan dari pola di atas dapat disimpulkan bahwa UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Jadi itu merupakan rumus suku ke N untuk barisan geometri. Kemudian perhatikan kembali contoh berikut. Seorang anak memiliki selembar kertas. Berikut ini disajikan satu bagian kertas. Ia melipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga kertas terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Bisa dilihat di situ ya, ada satu kertas, kemudian kertas tersebut dilipat, kemudian dibuka lagi lipatannya, sehingga terbentuklah dua bagian atau dua sisi yang sama besar pada permukaan kertas tersebut. Ya, bisa dilihat ya. Setelah itu, kertas yang terlipat ini kemudian dilipat dua kembali, sehingga kertas yang terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ia terus melipat dua kertas yang sedang terlipat sebelumnya. Setelah melipat, ia membuka hasil lipatan dan ditemukan kertas tersebut terbagi menjadi dua bagian. Perhatikan bagian kertas tersebut membentuk sebuah barisan bilangan yang disajikan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar ya, membentuk barisan geometri. Barisan bilangan tersebut dinamakan barisan geometri, yaitu barisan bilangan 1,2,4 dengan rasio sebesar 2 dibagi 1 sama dengan 2. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, di sini bisa dirangkum untuk barisan dan deret geometri. Bentuk umum untuk barisan dan deret geometri itu adalah A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya, sampai AR pangkat N dikurang 1, di mana A itu merupakan suku pertama, AR merupakan suku kedua, AR kuadrat merupakan suku ketiga, AR pangkat 3 merupakan suku keempat, AR pangkat 4 merupakan suku kelima, dan AR pangkat N kurang 1 merupakan UN atau suku ke N. Jadi bisa disimpulkan bahwa suku ke N untuk barisan geometri rumusnya AR pangkat N dikurang 1, di mana UN sama dengan suku ke N.
Kemudian A adalah suku pertama. R adalah rasio, di mana rumus rasio ini adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 dan seterusnya, karena dalam barisan geometri mempunyai rasio yang sama. Selanjutnya, untuk Sn, Sn adalah jumlah n suku pertama. Dan identik Sn ini adalah identik dengan deret ya, karena menyatakan jumlah. Nah, untuk rumus Sn itu ada dua, sebenarnya sama tetapi untuk memudahkan saja. Untuk R atau rasio kurang dari 1, sebaiknya menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Untuk memudahkan perhitungan saja ya. Kemudian untuk R yang lebih dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Ini adalah rumus Sn untuk atau jika rasionya lebih dari 1. Kemudian ada satu lagi yang namanya S tak hingga. S tak hingga ini untuk rasio antara 1 sampai min 1 atau min 1 sampai 1 ya, tetapi tidak pernah menjadi sama dengan ya. Jadi untuk R yang lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Jadi S tak hingga rumusnya sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Untuk contoh soal, diketahui barisan geometri dengan unsur ke-10 atau suku ke-10 barisan itu adalah 3 dan rasio sama dengan 2. Tentukan unsur atau suku ke-9 dan ke-11 dari barisan tersebut. Jadi yang diketahui di sini yaitu untuk penyelesaiannya ya. Yang diketahui di sini adalah U10 sama dengan 3, kemudian rasio sama dengan 2. Yang ditanya yang pertama U9 ya. Kita tahu bahwa mencari rasio itu suku setelahnya dibagi suku sebelumnya, artinya bisa dibuat rasio sama dengan U10 dibagi U9. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga didapatlah U9 sama dengan 3/2. Jadi posisi U9 dengan angka 2 itu ditukar ya. Jadi didapatlah U9 sama dengan 3/2. Kemudian untuk mencari U11 caranya sama ya. Rasio sama dengan U11 dibagi U10. Rasionya sudah ada nilainya. U10-nya juga sudah ada sehingga diperoleh nilai U11 sama dengan tinggal dikali 2 dikali 3. Artinya U11 sama dengan 6.
Untuk contoh yang kedua, tentukan 4 suku pertama dari rumus suku ke N. UN sama dengan 5 dikali min 2 pangkat N dikurang 1. Artinya kita diminta untuk mencari 4 suku pertama dimulai dari N sama dengan 1, artinya suku ke 1. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus UN. Menjadi 5 dikali min 2 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 0. Semua yang pangkat 0 itu hasilnya 1, sehingga 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita lanjut untuk N sama dengan 2, U2 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 1, sehingga sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 1, artinya 5 dikali min 2 pangkat 1 itu min 2 sama dengan min 10. Begitupun juga N sama dengan 3, U3 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 2 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 2, artinya min 2 kali min 2 itu sama dengan plus 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian lanjut untuk N sama dengan 4, U4 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 3 sama dengan 5 dikali min 2 pangkat 3, artinya min 2 kali min 2 kali min 2 itu sama dengan min 8, sehingga hasilnya min 40. Sehingga 4 suku pertama dari rumus suku ke N yang diberikan itu adalah, kalau ditulis dalam bentuk baris, maka diperoleh 5, min 10, 20, min 40. Tetapi ketika dibuat dalam bentuk jumlah atau deret, bisa kita tulis 5 min 10 atau plus min 10 plus 20 plus min. Plus min itu langsung ditulis min saja ya. Jadi seperti itu jika ditulis dalam bentuk deret. Untuk contoh 3, tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. 12,6,3. Penyelesaiannya, dari soal bisa kita ketahui bahwa A sama dengan 12, R sama dengan, boleh 6 dibagi 12, boleh juga 3 dibagi 6. Di sini Ibu ambil 3 dibagi 6 saja karena angkanya lebih kecil. Dan kemudian sederhanakan, kalau bisa disederhanakan, kita sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, sehingga rasionya menjadi 1/2. Sehingga untuk mencari rumus suku ke N, tinggal kita masukkan ke dalam rumus suku, mencari rumus suku untuk barisan geometri. Ya, A-nya 12, R-nya setengah atau 1/2 pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian 12 dikali setengah pangkat N dikurang 1 itu kita pisah menjadi setengah pangkat N dikali setengah pangkat min 1. Ya, jadi kita pisah. Sehingga menjadi 12 dikali setengah pangkat N. Nah, setengah itu artinya 2 pangkat min 1 dikali min 1 lagi keluar. Setengah dikali 2 pangkat min 1 dikali min 1 menjadi 2 pangkat 1 atau 2.
barulah dikali setengah pangkat N, sehingga diperoleh yang bisa dikali itu 12 kali 2, 24 kali atau dikasih kurung setengah pangkat N. Ya, jadi itulah rumus suku ke N dari barisan tersebut. Selanjutnya contoh keempat. Diketahui barisan geometri berikut 2,4,8 dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 atau U8 yang B-nya jumlah 8 suku pertama atau S8. Penyelesaiannya dari contoh soal nomor 4 ini, dari soal bisa diketahui A-nya sama dengan 2, kemudian rasionya bisa 4 dibagi 2 atau 8 dibagi 4, itu sama saja, sama dengan 2. Kemudian kita cari U8. U8 itu rumusnya AR pangkat 7, karena 8 kurang 1 itu 7. Dan tinggal kita masukkan angkanya ya. 2 pangkat 7 itu artinya 2 dikalikan sebanyak 7 kali. Sehingga diperoleh 128 dikalikan 2 lagi menjadi 256. Itulah suku ke-8. Kemudian kita mencari S8. Untuk mencari S, kita perhatikan dulu R-nya. Ya. Jika R-nya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini ya. A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya saja. N-nya 8 ya, dikurang 1. Jadi bukan pangkatnya yang dikurang 1. 2 pangkat 8, dicari dulu berapa hasilnya. Jadi 2 pangkat 8 itu 512. Baru dikurang 1 ya, 2 kurang 1 1, sehingga menjadi 2 dikali 511 dibagi 1, bagi 1 itu ya bilangan itu sendiri, sehingga 2 kali 511 itu sama dengan 1022 ya, untuk jawaban contoh nomor 4 ini. Selanjutnya untuk contoh nomor 5. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Bola tersebut memantul dengan tinggi pantulan 2/7 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan yang ditempuh bola hingga berhenti adalah. Jadi ini merupakan contoh soal penerapan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret geometri. Bisa kita lihat dari soal, ketinggian 2 meter itu kita lambangkan dengan H dan rasionya itu 2/7. Langkah pertama, kita mencari titik awal atau titik pangkal atau titik pantulan ya. Titik pantulan awal. Bisa dilihat di situ ya. Titik pantulan awalnya itu artinya itu suku pertamanya. Jadi A sama dengan H dikali R. Tinggal dikalikan saja sehingga didapatlah 4/7. Sudah dapat suku pertamanya atau A-nya atau titik pantulan awalnya. Setelah itu kita mencari jumlah lintasan. Jadi kita mencari jumlah lintasan pantulan, itu adalah S atau S tak hingga di sini karena kita tidak tahu bola itu berhenti sampai kapan ya. Jadi kita gunakan rumus S tak hingga. Setelah itu kita masukkan nilai A 4/7 sudah diperoleh tadi. Dibagi 1 dikurang R, artinya 1 dikurang 2/7.
sama dengan 4/7 dibagi, kita samakan penyebut menjadi 7/7 dikurang 2/7 sama dengan 4/7. Kemudian pembaginya itu kita buat saja titik 2 ya. 7/7 dikurang 2/7 itu sama dengan 5/7. Sehingga pembagi menjadi kali ya. Baginya menjadi kali tetapi angkanya dibalik. 5/7 menjadi 7/5. Kemudian 7/7-nya kita coret, tinggallah 4/5. Itulah S-nya atau jumlah lintasan pantulannya. Setelah itu baru kita mencari panjang lintasan yang ditempuh bola hingga berhenti. Ya, yang ditanya. Jadi setelah mencari titik pantulan awal, kemudian mencari jumlah lintasan pantulan, setelah itu baru bisa mencari panjang lintasan sampai bola berhenti atau L ya. Di sini kita anggap sebagai L. Rumusnya sama dengan H ditambah 2S. Ya, S di sini adalah S tak hingga tadi ya. Sehingga L sama dengan H-nya 2 ditambah 2 dikali S-nya 4/5 sehingga sama dengan 2 ditambah 2 kali 4 8, 8/5. Kemudian kita samakan penyebut menjadi 10/5 ditambah 8/5 sama dengan 18/5 ya. Dan kita bagi sehingga hasilnya 3,6 meter. Untuk contoh 5 ini ada cara cepatnya ya. Jadi untuk soal tadi diketahui H-nya sama dengan 2, kemudian R-nya sama dengan 2/7. Maka untuk mencari penyelesaian dari soal tersebut, ya, kita bisa menggunakan cara cepat. Cara cepat ini berguna untuk biasanya mengerjakan soal pilihan ganda. Jadi R di sana sama dengan 2/7, itu sama dengan P per Q. Maka panjang lintasannya sama dengan H dikali Q tambah P dibagi Q kurang P. Sehingga H-nya di sana 2 dikali 7 ditambah 2, 9 ya. Kemudian 7 dikurang 2, 5. Sehingga didapatlah 18/5 sama dengan 3,6 meter. Kemudian kerjakan 10 latihan soal berikut dan catat seluruh materi yang ada di dalam video pembelajaran ini ke dalam buku kalian. Setelah selesai, kumpulkan di dalam classroom kelas kalian. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.